Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Hayu Saputra. Sekarang saya mengajar di SMP Negeri 2 Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singi, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Universitas PGRI Palembang. Untuk video kali ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran yang kedua, yaitu tentang teks cerita pendek. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai, coba Doni disiapkan. Siap, doa mulai. Selesai. Beri salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Sebelum kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini tentunya kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk belajar seperti biasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu tentang teks cerita pendek atau sering disebut dengan cerpen. Ya. Untuk itu, sebelum kita membahas materi tentang cerpen, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya. Sebelumnya ada yang masih ingat materi sebelumnya, yaitu tentang pidato. Pidato persuasif adalah suatu tindakan atau tingkah laku menyampaikan pesan kepada orang lain atau pendengar dengan tujuan untuk menyampaikan pesan. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang teks cerita pendek. Semangat pagi, kalian jawabnya pagi, semangat. Semangat pagi, semangat. Sambil mengepalkan tangan atas seperti ini. Bisa? Bisa. Sekarang coba berdiri semua. Semangat pagi! Pagi, semangat. Sekali lagi, semangat pagi! Pagi, semangat. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Baiklah, untuk materi selanjutnya, untuk yang kita bahas hari ini yaitu tentang teks cerita pendek, yang mana teks cerita pendek ini saya mengambil yaitu tentang KD, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Kemudian indikatornya ada dua. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Yang kedua yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra. Tujuan pembelajaran, setelah kita mempelajari materi ini, ya, diharapkan kita semua ya mampu mengidentifikasi serta menganalisis. Selanjutnya kita masuk tentang cerpen. Pernah membaca cerpen? Pernah membaca cerpen? Pernah. Di mana kalian baca cerpen? Di sekolah, di perpustakaan. Di mana lagi? Di rumah. Pernah kalian belajar tentang cerpen? Kelas berapa? Kelas 7 pernah belajar tentang cerpen, cerita pendek. Kemudian dari materi yang akan kita bahas yaitu tentang cerpen, kira-kira kalaulah kita kaitkan dalam kehidupan sehari-harinya, pengalaman orang lain kamu tulis dalam sebuah cerpen atau cerita pendek. Dari situ ada yang tanyakan? Nah, silahkan Eca.
Pengalaman pribadi yang ditulis, dituangkan dalam bentuk tulisan, apakah bisa disebut dengan cerpen? Jawabannya bisa. Ya, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain bisa nggak? Bisa. Saya akan memutarkan video menjelaskan tentang materi tentang cerpen. Silahkan kalian simak, kalian pahami. Nanti ketika di akhir video silahkan kalian bertanya jika ada yang kurang paham atau tidak paham. Nah, ini teks cerita pendek, nanti ada penjabarannya. Ini KD-nya. Ini tujuannya. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan, mengisahkan tentang sebuah cerita, fiksi atau dikemas secara pendek, jelas, ringkas. Tadi sudah dijelaskan dalam video ya, unsur-unsur cerpen itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Kemudian unsur intrinsik itu sama halnya unsur yang berasal dari apa? Dari dalam cerita katanya. Ya nggak? Kemudian unsur ekstrinsik apa? Unsur yang berasal dari luar cerita. Kalau dalam cerita tadi ada apa aja? Ada tema. Ada apa lagi? Amanat. Ada alur. Sudut pandang. Ada tema, ada amanat, ada alur, ada sudut pandang, ada tokoh. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur yang berasal dari luar cerita. Ada apa aja di situ? Nilai-nilai. Kemudian ada apa lagi? Gaya bahasanya ya, bahasanya bukan gaya bahasa. Kemudian yang ketiga, sejarah, latar belakang pengarang. Ada yang tanyakan? Oh, silakan Doni. Pada untuk terdapat nilai. Bagus pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Nah, silakan. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ada yang tanyakan kembali? Nah, silakan. Perbedaan mendasar antara makna tersurat dengan makna tersirat apa itu? Oh, makna tersurat dan makna tersirat. Tersurat itu sama halnya tertulis. Tapi kalau makna tersirat, apa itu? Makna yang tidak tertulis. Ada yang tanyakan lagi? Nah, jadi gini, kalau sudah jelas, saya akan membagi kelompok. Ya, saya pada pembelajaran kali ini menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw namanya. Bahasanya jigsaw, mungkin nggak pernah kalian dengar. Ya, cara seperti ini, saya akan membagi kelompok. Ada kelompok asal, ada kelompok ahli. Ya, kelompok asal dan kelompok ahli.
Kelompok asal itu ya pertama kali kamu dibagi kelompok, kemudian kelompok ahli itu ya kelompok kamu kedua. Nah, cara misalnya gini, saya akan menghitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian yang mendapat nomor 1, kamu kelumpul sesama kawan kamu yang mendapat nomor 1. Yang mendapat nomor 2, kamu kumpul sama kawan kamu yang dapat nomor 2. Kelompok 1 membahas tentang unsur intrinsik. Kelompok 2 membahas unsur ekstrinsik. Kamu kembali ke kelompok asal. 1, 2, 1, 2, 1, 2 itu satu kelompok. Namanya kelompok asal. Kamu bahas. Ya, kelompok 1, ahli 1 menceritakan apa yang dia dapat ke ahli 2. Ahli 2 menceritakan apa yang dia dapat ke ahli 1. Ya, silakan. Agak jarang. Silakan kembali ke Waktunya 10 menit. Nah, siap. Asal 1 udah siap. Dan yang lain ini udah siap? Udah sama-sama paham? Udah. Kalau sudah paham, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Presentasi kita. Satu kelompok asal membacakan kelompok asal 1. Membacakan apa hasil diskusinya. Ya. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan kelompok asal 1. Di situ ada yang bisa menyimpulkan coba. Yaitu unsur dari dalam cerita, diantaranya tema, amanat, alur. Yang bisa menyimpulkan unsur ekstrinsik. Silakan. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berasal dari Ada yang ditanyakan? Tidak ditanyakan. Jadi untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, ya kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Kita hari ini kita cukup sampai sini. Mas jujur semua. Kita main game dulu kita. Cara gini, 5 menit. Kata kuncinya kata saya. Ketika saya ngomong kata saya, kamu lakukan. Tapi kalau saya nggak ngomong kata saya, jangan kamu lakukan. Masih? Kata saya, pegang tangan kiri kamu. Tepuk tangan. Ya, baiklah, materi kita hari ini sudah selesai. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Lebih dan kurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.